Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini Tuhan izinkan kami boleh datang memuji menyembah nama Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Allah Roh Kudus, hadir Engkau boleh menjamah melawat kami seluruh para wanita-wanita gereja Tuhan yang tergabung dalam Korda Sumatera Utara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, wanita-wanita gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur jika Tuhan izinkan kita masih sehat, kita kuat, kita boleh menikmati menjalani hari-hari hidup kita. Pada kesempatan hari ini, lewat ibadah Zoom kita, satu tema yang boleh disampaikan kepada saya oleh Ibu Ketua Korda Sumatera Utara, yaitu berjalan dalam kemustahilan. Saya mengutip dari satu ayat Nats firman Tuhan sebagai ayat mas dalam Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ketika dia memberikan suratnya kepada jemaat Filipi, kondisi kehidupan ekonominya yang sedang ada tekanan-tekanan, tidak mengalami kebebasan secara ekonomi. Demikian hal dengan kehidupan kita, bahwa kita mengalami tekanan-tekanan mental dan termasuk ekonomi diakibatkan oleh masa-masa pandemi yang sedang kita alami. Bukan hanya pribadi kita atau kelompok gereja lokal, tetapi seluruh Indonesia bahkan mendunia. Pada saat-saat sekarang posisi yang sedang dalam kritis ekonomi akibat tidak bebas melakukan aktivitas. Firman Tuhan mengajar kita di dalam tema ini. Saya menyampaikan ada 3 hal yang menjadi kesimpulan dan menjadi pegangan kita, yaitu yang pertama, hiduplah di dalam doa. Doa merupakan curahan isi hati kita kepada Tuhan, bahwa dalam doa kita menyadari bahwa hidup kita ini termasuk manusia yang lemah. Kehidupan kita secara manusia, kita tidak bisa memiliki apa-apa tanpa Tuhan, tanpa kehadiran dari Allah sendiri. Itu sebabnya kita diajar untuk boleh selalu berdoa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, sama seperti Esther sebagai contoh dalam sejarah wanita yang ada di Alkitab, bagaimana kehidupan dia ketika menghadapi tantangan bahwa bangsanya akan dimusnahkan, namun dia mengambil sikap untuk bisa tenang, mengambil sikap untuk berdoa, bahkan dia menyatakan kepada seluruh bangsanya supaya memberikan waktu berdoa 3 hari 3 malam, bahkan melakukan puasa. Dengan demikian dia bisa menjalani masa-masa sulit dan kemenangan ada dalam pihaknya. Yang kedua, kita harus berpikir lebih positif lagi. Dalam segala keadaan yang sesusah apapun, mari tetap ambil hikmatnya, berjalan dengan positif, tanggapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi dengan sikap kita positif, bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kita. Dan yang terakhir, jagalah hatimu, sebab dari hatimu akan terpancar segala kebaikan. Dalam hatimu menjadi satu landasan bahwa ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita bisa berjalan di dalam Tuhan. Saya percaya segala kemustahilan itu akan bisa ditembus oleh 3 perkara ini, sehingga wanita-wanita gereja Tuhan akan maju terus di dalam Tuhan. Tidak ada yang terpuruk. Bahkan kalaupun kita terkena COVID, kita tidak lemah, tetapi sebaliknya kita kuat, sebab ada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menolong kita, yang memampukan kita di dalam melakukan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari maju terus di dalam Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Demikian firman Tuhan, kiranya diberkati seluruh wanita-wanita Korda Sumatera Utara. Amin. Kita tutup dengan doa.
Kembali kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang singkat kami boleh dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus boleh menumbuhkan setiap benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.